عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرة فرآه بحيرة الراهب فعرفه بصفته فجاء وأخذ بيده وقال هذا سيد المرسلين هذا رسول رب العالمين هذا يبعث الله حجة للعالمين قالوا فمن أين علمت ذلك قال إنكم لما قبلتم من العقبة لم يبقى شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا إلا للنبي وإنا نجد في كتبنا وسأل أبا طالب أن يرده خوفا من اليهود وردا. Walau balang kekalane sumeko nyampe. Sapa kanjeng Nabi naik taina syaratatin rolas amane sanatan tahun. Setelah mencapai usia 12 tahun. Di kitab. Boleh tidak. Perjuangan ya. Perjuangan santri melek mempertahankan melek hari sholat subuh. Wapawat butuh perjuangan dan doa. Berjuang demi cita-cita, berjuang demi apa saja. Perjuangkan melek, perjuangkan mata supaya melek. Mari subuh di dalam bulan Ramadan itu perlu perjuangan. Ketika nyampe usia 12 tahun, kharaja dan sapa kanjeng Nabi, ma'ami serta pamane kanjeng Nabi rupanya Abi Thalib ila Syam ke negara Syam, ke daerah Syam. Syria sekarang ya. Syria Damaskus. Hatta balagha sehingga nyampe sapa kanjeng Nabi Basra ing tanah Basra. Para moko ningali kuwi kanjeng Nabi sapa Buhairah seorang rahib yakni pendeta kiai yang Kristen sing bisa maca Injil. Rahib kan tadi pendeta fa'arafahu lalu ngerti pendeta soalnya maca Injil iki sing diberitakan Injil iki bukan orang sembarangan, Nabi akhir zaman. Fa'arafahu ngerti. Nah, berwi sapa rohib sapa Buhairah dengan Nabi bisifati kelan sifate kanjeng Nabi. Baca aku datang sapa kanjeng Nabi. Baca aku teko anu ae Buhairah iki ae. Baca datang sapa rohib. Buhairah dari rohib apa lalu memegang nyekel sapa rohib yang dikelawan astane kanjeng Nabi. Lalu tangan kanjeng Nabi dibuka. Maka berkata sapa rohib, hada sayyidul mursalin, ini pengulu nih. Sayyid itu pengulu, pemimpin, gusti. Ini gustinya para utusan. Ini pengulunya para utusan. Ini pemimpinnya para utusan. Hada Rasulullah, ini bocah iki sing 12 tahun, kelas 6 FI cara saiki ya. Iku Rasulullah bil alamin, utusane pangeran alam semesta. Ya, sing 12 berbade mesti tepat. Yakin ya karena melihat sifat-sifat. Hada ya Rasulullah hujjatan lil alamin. Hada iki bocah 12 tahun iki ya Pak Asu ya kanjeng Nabi iku sing usia kecil. Iku ya Pak Asu bakal ngutus ing hada supaya Allah hujjatan sebagai hujjah, sebagai dalil lil alamin kan bagi wong alam kabeh, bagi alam semesta. Alam semesta bukan untuk manusia ya. Ya makhluk lain semua. Rahmat bagi alam. Qalu berkata sebagai orang-orang pada bertanya, "Kami aina alim kadzalik?" Dari mana kau tahu itu? Kami nanya sakit bukti dari mana alim kangat disampaikan dari kamu konon hal sayyidul mursalin dan seterusnya. Dari mana kau tahu? Wala jawab sabarahim innakum lama akhabatun min al-aqabah. Aku mau delok. Akan tak nyawa kak perantai sampai innakum sudah disuruh kabeh. Iku
Balaman batu nalikane madhep sira kabeh minal akobati saking jalan berliku, saking jalan berliku. Dan akobah itu jalan mendaki, ya, jalan berliku atau jalan mendaki, jalan yang sulit. Akobah falak amal akobah wama adraka mal akobah, jalan berliku di jalan yang mendaki yang sulit tuh. Maka orang tidak mau menampaki jalan mendaki, jalan berliku. Wama adraka mal akobah, apa jalan berliku, apa jalan mendaki? Fakku rokobah, memerdekakan Pak, sekarang nggak ada budak ya, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang ini kebutuhan hidup yang mencekik, jadi utang, nggak bisa bayar, bisa jadi konotasi itu seperti itu, budak. Faktor apa? Lepaskan. Al-Inam via mintimas dokter itu beri makan di hari yang sulit seperti sekarang. Ini kita harus menebar ya. Minimal menebar beras itu sampai menebar iso makan. Jangan sampai tetangga kita ada yang tidak bisa makan sementara kita kenyang. Ya Allah, na'udzubillah dari kita harus segera bergerak, harus segera mencari orang. Boleh uang sing paling melarat, paling miskin di sekitar kita, tangga-tangga kita. Aja sampai keamanan. Kena lockdown tambah kayak sama mati krono kelaparan, tentu mati krono corona. Ini mengenaskan sekali. Mana berita dari Jawa Barat pun, gue tahu kok. Jadi ada kalau nggak salah namanya Bu Yuli. Orang miskin, orang melarat, ya. Sekarang kena lockdown lagi, nggak bisa keluar rumah, cari-cari, tanya-tanya sama Pak Kadesnya, Pak RT-nya, jadi nggak ada bantuan. Ada mobil bantu, saya mati. Kematus, mati kematus, bukan mati kematus, mati kelaparan. Ya Allah, ya Allah. Sampai yang membuka toko-toko mewah. Jangan sampai ada yang mengalami seperti itu, dan itu kewajiban kita untuk mencari tahu. Dan nanti kita akan bergeraklah mudah-mudahan iso memantau bekerja sama dengan RT RW atau kepala desa. Ya semampu kita ya. Ini saya tadi berangan-angan ini operasi harus bergerak. Kemarin di RAT dilaporkan membutuhkan keuntungan sampai ratusan juta. Nah ini kan wayang ini kan berbagi kepada ya, kita umumkan dapat keuntungan sekian ratusan juta. Terus nonton bos itu sampai kelaparan. Wah ini tak tepat. Tak tepat. Jadi kita harus minimal tetangga dekat ya. Tetangga dekat itu Simo, Senggelok, di mana? Alore, Gandang, Jam Telu, Jam Ro, ya sebagian laki laki pakai gitu, dan laki pakai gitu. Kalau semua yang atasi ya dibagilah orang-orang kaya yang ada di sekitarnya sana juga harus bertanggung jawab. Nah, karena di setiap tempat, setiap wilayah, setiap RT, RW, setiap desa pasti ada maya sirul muslimin, pasti ada orang kayanya, pasti. Nah, orang kaya ini tidak boleh tinggal diam. Pengen pura-pura duduk, pura-pura pincak. Sembuh kalau dewe, cakep-cakep dewe, dolek-dolek mana dewe. Itu karakter yang nggak benar ya. Alhamdulillah dari mudah-mudahan kita tidak begitu. Alhamdulillah dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari akhlak yang seperti itu. Ya Allah peduli. Nanti bersebut yang cakep-cakep dewe. Yo, dolek-dolek mana dewe. Soke yang baik. Ya. Berlimpah hartanya. Apalagi di masa seperti sekarang, masa paceklik, masa lockdown, masa corona, masya Allah. Mudah-mudahan ada lama ya Allah saatnya ciri-ciri
Sana orang kecil, sana wong sing nyambut gawe saiki nganggo mangan meneh golek saiki, mangan meneh. Lek golek lek mangan. Orang yang seperti itu, ya, untuk makan besok itu masih cari sekarang. Itu banyak ini. Di setiap desa pasti ada model kayak gini. Seluruh Indonesia pasti ada. Musisi buru, setengah itu ya, karena benar-benar. Kakak boleh saya teman ya, boleh seminggu kas, makan seminggu kas, boleh saiki. Berarti kan semakin lama kemampuan dia bertahan, berarti semakin naik kesejahteraannya gitu kan. Nah, kan boleh mangan setahun ngarep saya kira sono itu ya kalau suke. Karena mana aku biar aku diceritani diomongi almarhum almarhumullah Kiai Saifuddin Juri, Pak Saifuddin Juri. Gambar saking sugi, ngene. Upaya ini kampus ya. Dari Pak Saifuddin Juri, upaya itu gak nerima mahasiswa 10 tahun iso gaji dosen. Cek sugih. Nanti kampus itu tutup 10 tahun. Wallahualam diceritanya Pak Leng. Upaya itu ya gak nerima mahasiswa 10 tahun tutup kampusnya 10 tahun. Itu sih iso gaji dosennya karyawannya. Jadi sugih. Sampai 10 tahun gak nyambut gawe, terus iso gaji dosen karyawan. Jadi sugih itu piye dunyane. Ya Allah, ya bener mau kamu Allah. Tapi itu logika itu benar. Artinya benar itu mungkin ada orang saking kayanya itu seperti itu. Bill Gates anak turun pintu terus orang apa jatah Pak? Bill Gates ya. Bill Gates itu mati turun deh, nggak nyambut baik turun. Turun. Kayak anak kurang dulu ya kan. Karena nyambut kain tutup usahanya tutup itu sih iso makan. Kok mati deh anak itu sih iso makan. Karena nyambut kain mau sampai turun pintu saking sopi ngerti dulu gitu sob sing duwe Microsoft ya sing duwe Google. Wah, itu tamu-tamu surga itu. Tapi siapa sih kak? Gak Google sih kak. Aku aja harddisk itu aku nyewa orang Google setahun 300 sekian ribu rupiah untuk sewa Google Drive. Ya. Di data-data saya itu nah ini terus ada HP hilang itu datanya gak hilang, komputer hilang, getir banjir gitu kan. Waduh data yoga apa ya saya itu mana komputer HP jalan HP ini HP kan jalan HP ini HP ini dikenai buka email saya dikit sudah ini password langsung menggunakan Google Drive. Orang mana dia kok diambil sampai. Ya Allah ya, itu nyewanya telungan jauh untuk 100 giga. Sak tera itu tambah larangan. Wah, itu sak dojo itu kan. Nah, kayak itu lu nggak juga itu. Itu kekuatan ilmu ya. Masya Allah, ilmu itu. Pak Habib itu sehari kata ini, sedong. Tapi ilmu ini Pak Habib itu nyumber duit. Apa? Royalty. Itu masih wafat Pak Habibie. Itu betul ya royalty. Boeing 747 kalau nggak salah itu pakai bagian mana di pesawat. Nah, setiap kali diproduksi itu betul duit kan Pak Habibie seluruh rekeningnya Pak Habibie. Siapa saya itu? Anak putunya itu ahli waris itu. Ya Allah ya. Sama lah. Hanya
hanya berbasis materi, walaupun apa, walaupun seleb, walaupun sawah, walaupun iwak. Ini konvensional model, ya semua itu menumpuk kayak korun, gudangnya kewake sampai. So ini lah gudangnya. Dekat di Elmoni. Jadi kalau hanya materi tidak berbasis ilmu itu bisa habis. Kalau ilmu orangnya habis, orangnya ada itu masih jumber ya. Insya Allah, Masya Allah. Makanya tak tukang kabeh sampai nasional jadi wah di mana kabeh. Urip sebenarnya. Kita tak urip dan sejahtera. Asal sampai kau ilmu. Ilmu kok ilmu sembarang. Sampai tak punya ilmu kuai. Pokoknya ilmu sihir ya. Pokoknya ilmu sing merusak wong, sing wallahu yuhibbul mufsidin. Yo tukang sihir, tukang gaib bom, boleh ilmu fisika kimia, tapi kanggo gaib bom. Ora fisika kimia kanggo cari metode pengobatan yang efektif dan efisien. Nah, itu ilmu itu bagus. Ya. Bikin alat itu mau mendeteksi uang sehat. Boleh ilmu itu. Menekuni Al-Quran. Ilmu Al-Quran dan hadis. Apa itu sejahtera? Yakin. Ilmu apa saja? Bukan kalau negara duit tadi. Jadi kita harus yakin rezeki dari Allah, ya, rezeki dari Allah, jaminan rezeki dari Allah. Harus yakin. Nah itu berbasis ilmu. Semakin tinggi, semakin dalam, semakin luas ilmu seorang, insya Allah semakin luas rezeki dan seorang, insya Allah. Tapi untuk diprotes yang benar. Pak, nah ini kamu akilin ayat mata ibuhu wa jahilin talqahumar zuha. Pernah ingat kan sakit ini di taklim. Mana ada taklim? Protes. Wah itu Pak, awalin Allah melarat. Nah itu soke nak saking ae ketok melarat. Dunia kok kadang macam lah asli soke. Harus yakin sampai. Enggak Pak, lalu tenan. Oh, jadi ngelakoni amal zuhud, suluk zuhud jadi soke. Enggak, betul kan rasa itu. Ya kamu ikut di akhirat mesti soke. Harus begitu sampai. Nah itu nanti dunia ketok malah akhirat jadi teman ilmu nih, jadi ngamal no ilmu kaya raya yakin namanya itu yakin ya. Jadi orang berilmu asal ilmunya benar ya, ilmunya dibuat untuk mendekatkan diri kepada Allah, dibuat untuk menyejahterakan masyarakat, ya, menyejahterakan umat manusia, untuk dibuat kemanfaatan bagi orang lain. Orang itu pasti sejahtera. Dan dunia akhirat, seandainya terlihat kok tidak sejahtera di dunia, kita harus yakin ya, bahwa dia kaya, minimal satu, kaya hati, kaya jiwa. Dua, di akhir ya, yakin insya Allah kaya raya. Cuma di dunia diuji oleh Allah, dites, diuji oleh Allah dengan kemelaratan. Tapi di akhirnya nanti akan diganti, diberi kekayaan itu di akhirat. Nah yakin nomor ya, yakin nomor. Takun kepada ilmu, cari ilmu. Kok ditonton oleh pengiran? Dunyamu ditonton, akhiratmu ditonton. Insya Allah. Pun niki kanjeng Nabi ketika Nabi ke Syam ketemu seorang pendeta. Ini
Hada sayyidul mursalin, ini pemimpinnya para utusan, para nabi. Utusannya Tuhan semesta alam. Allah akan membangkitkannya, mengirimnya, memutusnya sebagai hujjah lil alamin, bagi dalil bagi alam semesta. Dari mana kau tahu? Tadi kak saya lihat ketika dia datang itu innakum setuju sira kabeh kala ma'abal tum nalikane madhep sama sira kanjeng Nabi dan rombongannya itu di minal apa saking jalan berliku. Nah tadi jalan berliku itu nerangku jalan berliku, jalan menanjak. Kalau hamal aqabah wa man dara kamal aqabah faqul aqabah aw qit'amun fi yaumin dhi masqabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Nah, hari ini masa-masa apa sekali maka belum corona ini, mudah-mudahan kita bisa menampaki Aqabah. Mudah-mudahan kita bisa mendaki jalan Aqabah, bisa menjalani jalan berliku, jalan mendaki Aqabah. Ketika kalian lewat menghadap dari jalan berliku tadi, lamnya pokok orang tetap apa syajaratun, sebuah pohon, sebatang pohon, malah hajarun orang batu illa kharasajatan, kecuali malah hajarun tidak batu. Saya lihat pohon, tidak saya lihat pohon ataupun bebatuan illa kharasajatan, kecuali dia tersujud-sujud. Jadi pohon-pohonan batu-batuan itu sujud hormat kepada bocah ini, bocah 12 tahun. Batu sama pohon-pohonan tahu kalau itu Nabi sujud. Nah ini sih pendeta tahu karena dia alim ya, dia kok bisa Pak? Nah itu orang punya ilmu itu. Kalau orang awam tidak bisa mendeteksi itu kan bisa. Ini contoh ya. Ini dulu ilmu Injil kan ya. Oh dia baru kenal sama Islam, tapi dia mendalami Injil, paham Injil, bisa membaca dengan Injilnya. Walau itu illa tadi. Dan nah ini ilmu. Walau juga tidak akan sujud yang namanya pohon, yang namanya batu. Itu hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, makanya cari Allah. Batu itu takut pada Allah, takwa. Jadi batu itu takut. Wah kalau batu mana? Wa inna minal hijarati lama yatashaqqaqu fa yakhruju minal ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu itu takut sama Allah. Orang gelundung itu pada wedi sama Allah. Dikokor kalau gelundung. Dewek dikokor supaya aku disik. Supaya disik. Waktu itu pecah, meletek, waktu meletek betul balik ke jernih awakmu, betul sumber-sumber itu kan di antara batu-batuan kan, sumber air itu sama jelas. Aku lu sumber taman di Malang, apa di sumber itu, waktu dok sekitar, tapi sama betul baik. Ini dari Allah, wa inna minna lama yashaqqaqu fa yakhruju minha, fa yakhruju minal ma. Di antara batu ada yang pecah, yang merekah. Akhirnya lalu keluar dari antara batu itu air. Jadi pekar mereka itu meletak itu karena takut pada Allah. Diperintah oleh Allah balas. Waktu pecah, waktu gelundung. Pohon mentiu. Pohon goyang-goyang. Cari kena angin, mesti goyang-goyang. Dan bait itu pasrah kepada Allah. Jadi digambarkan lagi Ali Imran, contoh orang yang dijamin rezekinya oleh Allah. Dan rezeki kok datang sendiri. Itu dicontoh no bintang. Bintang itu datangnya bergaya atau bergerak, menenang. Pokoknya itu langsung ke tengah. Pak bersurat itu Pak apa nih? Akare yo, kaget tuh. Dia diam di tempat hidup. Ya, jadi lepas miskinah, naik ke dalam bit-bitan.
Nanti menang aja. Oh, ayo kita ada dia. Oh, nak kita pelan-pelan. Baca, kita baca, kita tampil, neplok, menunggu kok neplok. Dan dewe iso neplok kok gak mangan itu loh ya. Akidah tauhid itu kurang ya. Perhatikan, kita dia benar-benar malah dikurung kalau bis. Itu meja-meja itu kan dikurung, terus tak bisa kemana-mana. Terus pasrah, kemudian kawan itu mangan tak mangan, ya, mimpitan apalagi kita diberi akal, diberi otak oleh Allah, diberi kemampuan untuk bergerak, diberi ilmu, wah pastilah mestinya ya lu bisa udah timbangannya mimpitan guru-guru itu atau sekolah kalau mau bangku dan lain-lain jadi tadi mungkin ya Allah sudah pasti sakitnya saya nggak ngerti bahasa semua makhluk selain manusia dan jin itu mesti taat ya ini aja ya luar apa yang nampak ini apa yang nampak ini cuma semua makhluk selain jin dan manusia benda-benda padat, benda-benda mati ya waktu jangan kira batu itu kemudian tidak taat pada Allah ya Allah ataina rohi'in surat Fussilat Semastawa ila samai qaya tuqan faqala ala hawalil ardi ya taw'an aw karahan qalata ataina qadihi. Kemudian Allah bersemayam istawa ila sama ke langit. Ojo dibayangno yo apa carane semayam. Oh gak ada. Pokoke makna lafate ngono ya diyakini ngono. Maknane Allah alam istawa di mana bersemayam ya tapi bagaimananya kita tidak tahu. Dan jelas tidak mungkin sama dengan besarnya makhluk apapun ya. Lafaz istawa bila sampai ke langit wahya halil kami langit itu turun berupa awan maka lalu berkata subhanallah hamari langit berartilah kepada bumi iya datanglah langit dan bumi juga datang kamu tau'an baik dengan taat atau karhan atau dengan terpaksa kamu datang nurut aku sampai kalian semua langit dan bumi nurut aku sampai terpaksa atau karena taat atau dengan taat. Apa jawabannya langit dan bumi? Qala langit dan bumi menjawab ataina ta'i'in. Jadi langit dan bumi itu kepada Allah ataina ta'i'in. Disuruh apa saja oleh Allah nurut. Bukan bantah belas itu kalau cakap. Jadi dia cakap kalau manuk berarti ya nurut. Dia cakap kalau menungso itu sih bantahan. Kayak kau benar Musa. Kau tuh nyebelin sapi. Terus putih sapi. Rowewel kau kayak cakap menungso. Pantai bersilat-silat. Nanti kau nyebelin sapi dia takut. Kok disik? Terus putih sapi ini. Menungso. Nanti dilakoni apa ya? Pakai takut. Mano, ular, tikus berarti dikatakan Allah kuat agel. Jadi kira-kira kalau tikus itu taat tikus. Kalau nanti kata itu tidak termasuk arti kan? Iya. Pokoknya selain jin dan manusia. Jin manusia aku diisi. Orang semua ya kan? Iblis, sujud terhadap. Terus pun di pangeran, ajar ya, apa itu?
main panjenengan itu. Kula iki langsung saya itu bangane adab, kek sujud dan adab. Gak main panjenengan yo. Iso ngono gitu. Hah? Iso bantai pangeran. Yo kalau ada jin. Terus gak tau bantah. Ular, cacing, iwak, terus wit-witan, kabeh termasuk corona. Corona makhluk kayak Allah ya. Karena Allah nih kalau nyebar ya nyebar. Ya corona, melakukan ya, lamongan Amerika. Saya ki Amerika ya keno, pakai. Amerika akhir paling akhir dunia cari berita gitu lah, tapi akidah kita begitu ya. Oh, corona jadi kokon ya Allah. Ini sebabnya ya secara nalari manusia ya, karena bener niku sebabnya gini. Ya Allah juga bikin sebab-sebab itu. Tapi seandainya Allah menghendaki, andai kata ada sebab oleh Allah tidak disampaikan sebab itu, bisa enggak? Pasti bisa. Ya kan? Misalnya orang itu sudah menjalani sebab bergaul atau ngeramut pasien corona dokter, tapi dokter kan padahal dia tiap hari kumpul baru pasien corona, pamane. Kan ada dokter sih selamat sih kalau sampai ya orang mati pada. Akhirnya dokter sih mati aja. Kan begitu kan? Ya, nyatanya kan dokter kan begitu merawat pasien. Jelas itu pasien menurut alatnya juga pasien PDP pasien dalam perawatan. Berarti dia kan pasti menulari menurut teori, ya menurut teori. Tapi nyatanya dokter sih ngerawat perawatan ya kalah pelakor. Berarti Allah juga menghendaki walaupun orang itu bergaul berkomunikasi, berkontak terus, tapi Allah bisa memutus mata rantai. Nah, itu tuh akidah ya. Tapi ojo ngawur sampean, gak doyan mune. Ngawur ya mau ayo itu jenenge ngawur. Ya kita harus taat kepada dokter, kepada pemerintah. Social distancing menurut. Tapi ojo salah akidahmu. Aku nek social distancing mesti selamat mesti waras. Jadi kalau saya tidak keluar rumah sama sekali, maka saya pasti sehat, pasti tidak kena turun karuan. Jadi mau Allah ngomong Markona, lakukan Kau tak ada kontak, tapi orang-orang melakukan kecil. Apa? Diperintah oleh Allah. Ya, ada orang mengisolasi diri, sehat dia tidak sama sekali tidak kontak. Kersanya Allah ya. Orang Markona itu orang Allah diperintah. Para nalong itu. Orang tak Markona. Menurut akidah sampai, menurut tauhid sampai. Kalau Markona diperintah oleh Allah, morok pada orang yang menyendiri, mengisolasi diri, wes mau vitamin model apa. Markona diperintah oleh Allah, parahnya begitu. Teko kan? Pasti kan. Sampai kematian. Bersama kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati juga begitu. Ayo sapa iso menghindar kematian? Menghindar loro bawa dalam rumah sakit. Umat to dunyo-dunyo. Loro. Boleh wae mati. Ditangani dokter mana saja pasti mati. Ya Pak. Ya. Ya semono ya. Ditoto akidah tauhid. Usahane yo dimaksimalno. Ojo sembrono, ojo gegabah, ojo entengno. Jadi kita juga tidak boleh remehno, tidak boleh entengno. Tapi juga jangan salah akidah, ya, jangan salah tauhid. Ya, kita menjaga jarak, kita berdisiplin, mengikuti tata aturan,
menurut ilmu kan berdasarkan ilmu semua itu, ilmu kedokteran berbasis ilmu, dan ilmu itu juga dari Allah gitu ya. Ilmu itu juga dari Allah, jadi ilmu kedokteran juga dari Allah. Mereka pelajari fenomena alam berdasar pengetahuan yang didapat dari fenomena alam dari Allah, jadi semua dari Allah. Jadi kita melakukan social distancing, melakukan usaha menjaga diri, menyelamatkan diri, itu juga mengikuti Allah. Jadi gak semata dokter, gak semata pemerintah. Jadi ibadah. Jadi kita menuruti pemerintah itu, pokok ditulis dicatat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita cari apa? Ridhonya Allah. Jadi kita bersosialisasi mencari ridho Allah, bukan sekedar cari selamat teko markona. Nah, sekedar cari selamat teko markona, teko corona ya rugi. Wis support wis repot apa ya? Wis susah. Kalau apa oleh ganjaran ya rugi. Jadi ayo kita setel diri kita, akidah kita, lampu kita. Mudah-mudahan dengan adanya musibah ini menambah pahala kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah iman kita kepada Allah, menambah ridho kita, dan semakin menambah ridho kita, menambah pendapatan ridho kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah limpahan ridho kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya mencari selamat waras teko corona, jangan hanya mencari sehat. Iya, kita cari sehat itu, kita ingin selamat, kita ingin sehat, tapi jangan hanya itu. Caranya di ilmu ngaji, nanti mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid, berpedoman pada tauhid, pada akidah yang benar. Sehingga laku itu mencari ridho Allah, bukan sekedar cari selamat teko corona. Sehingga corona pun kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Saya lihat itu pohon kata rohim tadi sujud mentiup. Batu boleh sujud dan bakal sujud apa sajaratun hajarun illa lin nabi, kecuali marang kanjeng Nabi. Wa inna kita ikuna jitu menemukan sama kita hui kanjeng Nabi di kutubina, kami masih di kuncai di kutubina di dalam kitab-kitab kita Injil. Masalah dan bertanya sama rohim Abu Thalib bin Abi Thalib, minta masalah minta sama rohim Abu Thalib bin Abi Thalib. Rohim tadi minta pada Abu Thalib, ayo yang terbalik nasab Abu Thalib berikut Nabi khofat korona khawatir roti dengan Yahudi saking orang Yahudi. Orang Yahudi itu khawatir aku putih lapor kalau Yahudi. Kalau saya nanti dibunuh. Jangan teruskan perjalanan tawakkal. Lalu balik nasab Abu Thalib nanti Nabi tidak balik, kasih terus sama. Nah, lima raja, kemudian membawa kalimat dalam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya ini dalam waktu kedua, kita ke Syam, berangkat lagi ke Syam. Maisarota, nah ini yang saya katakan, Maisarota itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Aku biar cilik pun sampai itu, boleh cilik yo. Terus kurung mau cerita, Nabi berdagang ke Syam bersama Maisarota. Terus saat itu paham saya, kok dengan perempuan? Saya gak balik takut. Yus berapa gede ku biru. Ya Allah, Maisarah ulang. Di Indonesia ada ya kalau ada absen sekolah Indonesia. Jadi angker untuk Maisarah laki atau perempuan? Pasti perempuan. Yang saya tahu, saya punya murid sebagai Maisarah yang perempuan. Saya punya bule malah Maisarah yang perempuan. Jadi iso di Indonesia kita dibetul. Ini kejenengnya salah, bahasa dua bahasa kan bahasa Arab. Jadi ini dua bahasa, Maisarah ulang. Nah, piye? Makanya saya kalian kayak jeneng, mau syukur mau di Al-Quran.
Mas, sampean kan santri. Iya, aku jalan jeneng Mas. Wah. Mana dalam Quran? Ini cerita Nabi Ibrahim. Qulna ya narukuni bardan bersama Ibrahim. Cerita narai. Iki sing nyelametkan Nabi Ibrahim. Nah, kali ini wasalaman Nabi Ibrahim. Jeneng nar. Yo coba ngono yo kan sisi tepak ya. Telepon yo nar yo nah. Oleh dalam ayat Al-Qur'an qulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jeneng nar. Nah, boleh coba ngono. Ya takut lagi sih kan. Surah Al-Quran itu dicopot kayak jeneng. Kita ada lapat-lapat yang memotivasi kebaikan, ya. Terutama nama Nabi kita, ya, Muhammad, kayak Muhammad, Ahmad, nama-nama yang terpuji. Ya Muhammad kan orang yang dipuji. Yang kedua berangkat bersama Maisarah. Nah, ternyata Maisarah itu laki, sama akan jadi lanang ya, bukan perempuan. Sopo Maisarah gulamun atau gulamin atau gulami Khadijah. Gulami Khadijah rupane budake Khadijah. Lanang budak Khadijah radhiyallahu anha, muga-muga dari sallallahu alaihi Khadijah. Tijaratnya dalam satu perdagangan lahan Khadijah. Jadi kedua, Nabi sudah dewasa ya, pergi ke Sam lagi berdagang bersama salah satu budaknya Khadijah yang bernama Maisarah. Sekali lagi Maisarah itu laki. Nah, ada perempuan sampai nak bertanya-tanya, loh, kan Nabi kok berjalan berduaan dengan perempuan? Ya, nggak pakai lah. Salah itu ya, salah. Jadi Maisarah itu laki. Ya batuk kita saja salah kaprah. Batuk orang Indonesia, orang Jawa. Maisarah kok darani perempuan. Ini logika terkondi, narasi terkondi. Ya itu kok batukmu dewi. Gak ngerti kok asal usulnya kata. Nah, kalau mau tahu asal usul kata ya belajar bahasa Arab. Tanya sama orang Arab. Orang Arab Maisarah itu lagi perempuan laki. Berarti ada anak lanang jeneng Maisarah. Tapi di Indonesia boleh aneh, itu kadung. Apa istilahnya? Salah kaprah. Salah tapi wis kaprah. Yang mana jadi jeneng Maisarah masa jalan itu ya. Hentikan. Jadi begini apa cara sampai mengamalkan ilmu di santri? Hentikan memberi nama anak perempuan dengan Maisarah. Wis lereno. Wis terus perkara yang salah semua. Dosa kok ya gak dosa. Masih awakmu sudi tak jenenge romplai kalau lapo. Tak jenenge Sutian Siti. Siti Sudi. Ya sakarepmu kae jenenge. Tak dulu suka. Tapi yo gak pantes ya. Gak pantes. Kalau sampeyan duwe ilmune besok ya ditakoni wong ojo pisan-pisan. Jenengi anak ibu makanya sampai dhewe wedok kok diarani Maisarah. Soalnya sampai wis ngerti lek Maisarah iku jenenge wong lanang. Nah, ilmune di amalno. Lek ngoten kula biyen enggak ada ayo goncalan kula namine Maisarah. Ya kamu. Itu siap nanti. Siap tak foto karo umume wong. Tapi kan pakai ilmu zaman tidak apa-apa. Kayak bos baik, tak kate bowo, tak kate nganakno mantu, awe, tak kate itu gawe sing undang wong. Tak umum kan itu. Apa? Dirasane wong. Apa dirasane? Wong aku pengen dirasane. Itu berdasar ilmu ya. Gulami Khadijah radhiyallahu anha fi tijaratin dalam suatu perdagangan lalu kata Khadijah mempelai tazawwaj dalam satu lagi menikahi garwa sapa kanjeng Nabi Khadijah sebelum menjadi istrinya. Ya, menjadi mitra kerjanya. Jadi pemodalnya Khadijah, amilnya
Kanjeng Nabi, yang memutar, yang mengelola Kanjeng Nabi, duwite modale teko Sayyidah Khadijah. Lama-lama memang sudah ditakdir oleh Allah, Khadijah itu ternyata menjadi istrinya Kanjeng Nabi, ibu kita. Jadi Khadijah itu adalah ibu kita. Ini kata ijazahnya Kaji Ali, kalau kehilangan wong di Mekah, kongkon moco Fatihah ping 104 wasilah nang Sayyidah Khadijah. Jadi Kaji Ali pun ulama belum sampai 104 balik wong. Kalau tadi goleki ada pas kaji itu tiap malam sampai tak bukan namanya so kaji yo kaji bolak-balik insyaallah ya. Kita perlu melok mengembangkan KPH Mawar, KPH Majalengka itu membesarkan, ikut jadi pembimbingnya ya. Besok satuan sampai ono di antara kalian ini yang kemudian meneruskan dan mengembangkan, membesarkan KPH Majalengka dan ikut menjadi pembimbingnya, pembimbing KPH Majalengka. Jangan keluargamu, tonggomu modal kajinya lewat KPH Mawar. Baik mana-mana tambah kecil, iso ketemu travel umroh dan haji. Terus mana umroh? Mungkin saja ya. Tak cuma lagi kalau di antara duriannya Mbak Sufyan, di antara santri-santri Mawar. Mudah-mudahan saya terus mengembangkan pondok pesantren Majalengka beserta semua lembaga pendidikan formal non formal yang ada di dalamnya, lembaga pengembangan ekonominya, termasuk KPIH-nya. Mudah-mudahan semakin besar. Mudah-mudahan besok suwe-suwe iso ngetekno travel umroh dan haji. Itu perlu SDM Bu. Sopo SDM Bu Mas Acat, Bu Mas Nejat, Bu Mas Najat, Bu Mas Alek, Bu Mas Amik, Bu Mas Faros, Bu Mas Adi, Bu mana? Bu Mas Anto, dan di mana kabeh ambil bagian di mana saja berada. Pak Lafin, Pak Ahim, Sopo kabeh, kabeh duriannya. Mudah-mudahan ini sing bayi tas lahir Bu, sopo iki jenenge? Maimunah. Bayi baru lahir. Tuhanno muga dadi wong salihah. Menjadi pejuang di Matalibul Anwar. Semua duriannya Kiai Sufyan radhiyallahu. Mudah-mudahan kalau mana Mas Tommy, Mas Akin, mudah-mudahan semuanya menjadi pejuang, menjadi orang berilmu yang alim alama semua, orang yang kaya raya semua, loman semua, ya, alim alama, belum kemudian jadi alim alama, tapi kalau sungguh kaya rayanya mengalahi Bill Gates. Coba Bu, pokoknya duriyai Bani Sufyan, duriyai Kiai Sufyan, tak tunggu kabeh wono sing meneh sugene ngalang-alangi bingkin lomane poltok sugene ngalangi bingkin lebih dari separuh dunyane diwakafno. Masya Allah, hebat ya. Bertriliun-triliun meneh itu wakaf uangnya. Bertriliun-triliun, bukan hanya sak triliun, bertriliun-triliun. Karena ada di antara duriannya yang kaya raya mengalahkan Bill Gates, mengalahkan Raja Thailand, mengalahkan orang terkaya di dunia pokoknya. Terus lebih dari separuh kekayaannya itu diwakafkan. Masya Allah. Berapa triliun nanti wakafnya uang atau wakaf produktifnya? Matalibul Anwar. Orang yang alim alama iso ngarang kitab. Mudah-mudahan antara duriannya Kiai Sufyan Abdul Wahab
Ada yang alim alama sampai iso karang kitab. Menulis kitabnya laku keras, bukunya dibaca banyak orang karena sangat baik, bukunya bermanfaat bagi banyak orang, kitabnya sangat bermanfaat sehingga banyak dipakai oleh orang. Kalau kitab lama antara lain seperti kitab Jurumiyah, ya. Pengarang kitab Jurumiyah Imam Haji itu katanya menulisnya dalam Ka'bah selama 40 hari dipasani. Setelah selesai diatur nama Allah, ya Allah, kalau kitab ini bermanfaat maka akan kekal, akan abadi. Kalau tidak akan hancur. Bikin terus kali. Mari kita mulai selesai, bikin terus kali. Baik, apa selama Allah? Tata ada situ kumpul sampai sekarang bermanfaat. Masih banyak yang mengamalkan dulunya itu. Ya. Al-kalam walaupun berkabul mufid bil waqti wa samu salah satu ismu nafilul harfun jalimana kali istirahat bil khamdi wa tanfidu bil alif wa lam bil khamdi wa yamin wa ila dan seterusnya. Berarti judulnya bermanfaat. Sampai sekarang dibaca orang, dipelajari orang. Nah, mudah-mudahan di antara duriannya Mbah Sufyan ada yang alim allamah sampai bisa ngarang kitab, nulis buku. Bukunya laris manis, kitabnya laris manis, bermanfaat, memberi manfaat kepada banyak sekali orang. Bahkan bisa beri manfaat pada seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Santri-santrinya juga mudah-mudahan ada. Santri mawar, ada yang ngalim alamah, bisa karang kitab, bisa tulis buku, bukunya laris, bukunya kitabnya bermanfaat ke seluruh dunia, bisa menerangi dunia. Mudah-mudahan di antara santri mawar juga ada yang kaya raya, mengalahkan kayanya pemilik Google, nah, bisa mengalahkan, dan pinternya juga mudah-mudahan bisa melampaui pinternya pemilik Google yang mengembangkan Google, yang mengembangkan Google. Muka-muka sopo nih Pak sinten mawon kok tak pengaruh kabeh, iman dari kuliahnya maksudnya, iman dari santri-santri mawar semua, mengikuti semua lembaganya mulai TK sampai perguruan tingginya. Ya. Amal usahanya terus berkembang, amal usahanya terus berkembang, semakin kaya raya dan memberi manfaat kepada masyarakat sekitar, kepada orang-orang banyak. Ya, kooperasinya semakin besar, semakin bermanfaat, bisa nututi, muka-muka bisa melebihi kooperasinya si Togiri. Togiri kan jadi guru kita, ya. Muka-muka meneh kooperasi mawar nututi kooperasi si Togiri, dikelola oleh para santri yang bersambungan, ya. Buka-bukaan, buka ibadah. Semua yang mengelola kooperasi Togiri itu selalu mendampingi. Aku nggak tahu ngecek, kamu akan sekali. Santri sarungan tapi konglomerat. Jadi konglomerat santri. Mudah-mudahan besok Matoliul Anwar juga tututi ya. Konglomerat Matoliul Anwar, Koperasi Matoliul Anwar bisa memberi manfaat kepada orang seluruh dunia. Kaisa seluruh dunia, seluruh Indonesia. Kaisa seluruh Indonesia, seluruh Jawa. Kaisa seluruh Jawa, ya Jawa Timur, ya lumayan Jawa Timur. Yang muka-muka sak dunia, jalurnya sak dunia. Mudah-mudahan bisa menerangi sedunia, bermanfaat bagi orang sedunia. Matoliul Anwar sesuai namanya. Matoliul Anwar tempat munculnya cahaya. Cahaya kan dicari orang semua sedunia kan. Orang sedunia mesti cari cahaya. Mereka percaya dan dalam PLN mati. Kalau pekan butuh cahaya. Semua raja kemudian harta balawa saya menyampai sebuah Nabi Suko Basro, pasar Basro. Semua raja kemudian kembali Soko. Karena Nabi lama kakak pada zaman lalu menikahi seorang Nabi karena Nabi Khadijah dari Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, putri Khuwailid,
Walaupun iku waktu kanjeng Nabi khamsun wa isruna sanatan. Usia kanjeng Nabi saat menikah khamsun kayu wa isruna 28 sanatan tahune. Wa ya utawi khamsun wa ya utawi Khadijah. Wa ya Khadijah iku awal imro'atin tazawwaj. Jika awal meratin kawitannya perempuan, kawitannya istri wanita, kawitan watot, kazawajnya kamu menikah kan jadi imro'ah. Pertama kali menikah kan tidak dapat rondo lagi kan, janda. Tapi Khadijah bukan sekedar janda, bukan janda biasa, tapi adalah janda pejuang. Seluruh hartanya dikorbankan untuk membela kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan wanita sembarangan. Wanita pejuang. Makanya kanjeng Nabi tidak bisa melupakan Khadijah ini. Sampai Khadijah wafat, Nabi tidak pernah menikah wanita lain. Selama Khadijah hidup, kanjeng Nabi tidak pernah menikahi wanita lain. Tidak ada ibu kita selain Khadijah pada saat Khadijah hidup sampai wafat. Hanya Khadijah istrinya. Setelah Khadijah wafat, barulah menikah. ABCDEFG banyak ya. Aisyah, Sofia, Hafsah, dan seterusnya. Nanti itu tahu nanti istri-istrinya kan tahu. Jadi ketika menikah Khadijah, Nabi tidak pernah marun, tidak pernah memaju Sayyidah Khadijah. Sampai wafatnya, saya dieling-eling. Sampai-sampai yang namanya Sayyidah Aisyah cemburu. Sayyidah Aisyah itu cemburu. Cemburu apa? Dan Khadijah. Betul pun diparingi ganti sing langkung Sayyidah. Khadijah Sayyidah Aisyah itu cemburu ya. Khadijah. Tidak ada yang bisa mengganti Khadijah. Kenapa? Sudah lewat masanya dan sudah selesai, sudah apa ya? Tanda petik selesai perjuangan kanjeng Nabi itu. Ketika menikahi Aisyah, menikahi istri-istri yang lain, itu Islam sudah menjadi sudah kuat. Mekah sudah ditaklukkan. Apa? Karena belum itu Allah, belum ya. Tapi kanjeng Nabi sudah kaya. Orang Mekah sudah tidak berani kuyok-kuyok dulu kan dikuyok-kuyok. Ya Allah, berat sekali penderitaan di Mekah. Setelah hijrah ke Madinah, merdeka. Pembela Ansor. Ini sahabat-sahabat yang siap mati membela kanjeng Nabi. Dulu di Mekah siap membunuh Nabi. Jadi Mekah orang pemuda-pemuda sama-sama itu siap membunuh Nabi. Coba. Ketika di Madinah siap membela Nabi. Ya, atau kan? Ketika di Mekah istrinya Khadijah. Sorone koyo siapa sih sobatnya? Dan makanya kanjeng Nabi selalu mengingat Aisyah cemburu wis gawane komentar. Aku coba cemburu itu ya komentar ya. Yo kamu. Pokoknya jalur pekan. Cemburu. Ya, itu kawane. Sunatullah perempuan cemburu. Laki juga cemburu sama, itu biasa. Pokoknya dikelola yang baik ya, jangan sampai melahirkan sesuatu yang jelek apalagi berbahaya. Jangan. Jawa-jawa ngomong yang betul tapi cemburu ya cemburu tapi jangan sampai bubrah, jangan sampai buyar. Cemburu saya kemarin tadi garamnya pernikahan. Di bertengkar itu bagaikan garamnya pernikahan. Oh Pak, tandanya kalau bertengkar waktu tukaran barokah. Tukaran barokah. Ya apa? Mari tukaran metang maneh. Tukaran maneh metang maneh. Itu jenenge tukaran sing barokah. Ini belum tukaran anak korolas. Itu berarti tukarannya barokah itu. Kamu tukaran pokoknya anak korolas. Anaknya pinter-pinter, alim-alim, soleh-solihah. Wah, barokah. Ya.
Enggak ada rumah tangga tanpa pertengkaran sama sekali itu ya. Ya kabate umum. Si umum ya ono ae. Bu cilik bu gede ya ono lah. Ya, pasti ada. Sama siap-siap nih. Jembor di bojomu, tukaran karo bojomu siapa ya? Pokoknya prinsipnya ya, pesan saya ojo sampai pertahankan pernikahan sampai mati. Jadi tukaran ya tukaran. Kayak lombok tukaran. Jadi makan sama lomboknya kan semangat sekali. Pernikahannya. Artinya kita harus menata mindset kita. Seandainya kamu mau tunggu dorong sampai tak ada resepnya. Sampai harus bertekad. Seandainya terjadi pertengkaran besok, pertengkaran itu harus menjadi bumbu penyedap. Jangan menjadi racun. Seandainya bagi makanan, semoga menjadi bumbu penyedap, menjadi garam, menjadi lombok. Lombok kamu, Pak enak kok, pedes panas kabeh. Tapi kan seneng. Makan kalau lomboknya gak kerasa kan, kalau lomboknya enak. Tapi kan pedes. Suami atau istri ya, kalau saya pedes suami, istri ya masih pedes. Yang kedua lombok. Makan tambah enak kalau lomboknya. Ini sama manajemen rumah tangga ya. Turun-turun rumah tangga kita kayak resep buku-buku bisa ngelakoni ya, buku-buku bener itu bener ya Pak, menurut saya itu ya bener. Menurut saya bener, saya yakin itu bener ya. Praktek no. Tukaran ya tukaran, tapi sing barokah. Tukaran barokah itu rumah tangganya semakin tambah kebaikannya. Di antara tanda kebaikan, tambah kebaikan, yo anaknya tambah. Oke. Kan ada sentuhan no. Sama dia anak situ, sentuhan no sih. Itu. Dia anak dulu, sentuhan no lo. Apa ini sentuhan no sih kalau dulu. Tapi dulu. Nah perlu sama jalan sengkap. Aku diceritani karo Guse Mas Ilyas. Coba tak parah nih nang dalem. Soalnya pas aku nang omah niku kan bangun butuh teko Jumat-Jumat, mari diundang Jumatan di Surabaya main di Sidoarjo. Mampir nang Mas Ilyas nyabangi murid sampai. Aku yo perasaan ya Allah, gurune mantuku ya kok nyambangi murid. Tak tekati terus nyun nomor telepon lan daleme terus alamatnya tercatat. Dalam hati saya kalau tak sowan terus tak sowan ya. Karena dia sudah menyambangi mantu saya, murid itu, ciliannya mondok itu, Sidoarjo. Ngomong ini, coba bel-belane angel, tak bel pak, diangkat tak WA gak dijawab. Ya Allah ya, tak gedeni ae, ya tak wakili mantuku tak wakili, tak parani, tak parani kalau busuk boleh berlingkuran, aku baik. Takut aku dulu. Hei, sampai dulu tak alamat ini. Kenal kamu bos ini. Oh, itu kota tua sih. Di Sidoarjo di Porong jalan di kota tua. Mana kiri kono? Pengen aja. Aku di kota Sidoarjo lah takut. Itu saya datang ke sana. Iku cerita bos ini. Tanya ke sebulan. Pulau niki ada derek sekam. Yuk, tempat aku. Terus putih terus yatim kan, kemudian ditinggal mati apa itu si Alia. Padahal dia anak tertua. Alia bisa tahu, anak saya adik. Kurang banyak sebenarnya. Diceritanya kali apa? Ya, apa dia akeh, itu. Lama-lama orang sendiri datang aku. Kalau ini garone apa? Kalau ini juga anak yang baik. Ini untuk aku kalau mau agak aneh dapat abangku. Allah alam aku ini kayak ngomong seket. Ya Allah. Tapi alhamdulillah. Ya pentas. Oke, kalau Belanda ini sedoyo. Ya Allah, jadi gue
alam. Beliau itu menikahi janda-janda yang punyanya itu ya. Aku kak detail-detail amat saya bertanya. Tapi dari dari putra saya tapi ini bicara. Suatu coyo menai, ya kata bantah kata takoi dakik terus mungkin juga. Gusip, nanti kan jadi kiai yang sekarang mengganti bapaknya. Lebih mudah daripada saya, lebih mudah daripada saya. Mana sih ciri? Ngomong adik singkat. Ya Allah. Semana yang ngomong barokah. Nyatanya orang kafe yo mangan kafe. Makanya tak percaya rezeki itu dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Senang dulu. Kalau di mana nggak tahu sekolah, nggak tahu kuliah, yakin dia bisa makan. Kalau menungso diulangi ilmu tauhid, ilmu akidah yakin bisa makan. Kalau yakin lek makan pak, tapi dia motor nih boleh dari yakin. Iku apa sampai sih gak ada ruwet itu. Kakean sing dikarepno. Sing dikarepno iku pengen motor, batu motor situ pengen motor loro. Mari rabi situ pengen rabi loro, pengen rabi telu. Pengen rabi telu, pengen rabi papat. Ya itu sih gak yakin. Ya. Mari duit gaji 1 juta pengen duit gaji 2 juta. Mari duit gaji pengen duit gaji 3 juta. Terus mari. Ya iki bedane kok manuk sampean. Lek manuk wedal lek mulai dulu. Ayam dulu. Ya. Dewek. Mari duit motor sing kurang motor loro. Nek pesawat siji pengen tuku pesawat loro hari. Itu bukan masalah hak makannya ya. Omaknya dan serakahnya itu juga mari-mari ya itu penyakit itu bisa menggerogoti akidah, bisa menggerogoti tauhid ya. Sing mantep dengan Allah. Bangun tauhid, kokohkan tauhid kita. Sumara agama tasawuf jadi gimana? Walau berarti mata, wahya awal berarti tasawuf Jawa yang Khadijah awal berarti wanita pertama tasawuf yang menikah sebagai jenis ibu awal berarti dan wanita pertama mata kafat sopo imro'ah di saya sakit berpura kalau dikaji Nabi. Walam yamki alaiha ghairaha. Coba. Walam yamki lan orang menikah sebagai Nabi alaiha. Ngerti maksudnya? Alaiha itu lagi di atasnya. Khadijah, artinya Nabi tidak pernah menikahi wanita lain ketika Khadijah masih hidup. Itu maknanya walam yamki alaiha ghairaha. Tidak pernah menikahi wanita lain ketika Khadijah masih hidup. Ibu kita kenapa Khadijah? Ibu kita Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Muka-muka dewek kecipratan ya, akhlaknya Sayyidah Khadijah kecipratan level gurang ya kaiso kegeden keapian kecipratan muka-muka ya. Kecipratan kan kayak iki ya. Dewek itu gak pantas mempunyai akhlak seperti Khadijah, mempunyai akhlak persis seperti Khadijah. Gak pantas yo kamakome. Karena apa-apanya dewek itu dibanding Khadijah. Karena apa-apa. Makanya dewek yang juga kecipratan. Masuk 16 kecipratan 16 ya Allah, moga-moga kecipratan ya Allah. Ya ana kok kecipratan, ya kecipratan mana? Kok kecipratan, moga-moga kecipratan mana? Bolak-balik kecipratan, sedikit bolak-balik kecipratan akhlaknya Sayyidah Khadijah. Wa amara perintah sepakat perintah hubungi kanjeng Nabi sopan Jibril malaikat Jibril ayat Qur'an. Iki to maca akan. Sapa kanjeng Nabi
alaihi wassalatu jawab assalamu ing salam min rabbi saking pangerane Khadijah. Coba. Khadijah itu sampai mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Walimah dapat salam dari Allah. Sampai Allah mengucapkan salam kepada Khadijah. Ya. Tak sembarangan. Menurut riwayat ya hanya Khadijah. Hanya Khadijah yang mendapat salam. Bermakna sarung. Salam dari Allah Subhanahu wa taala. Sumahum juga kemudian disenengahkan, didemenakan ilahi malaikat Nabi. Wabal khalwatu khalwat nyepi. Jadi nyepi kok orang dalam Islam. Tapi orang nyepi ini kok yang ngomong hidup. Nyepi khalwat. Nyepi kata aku bilang ibadah li rabbi maring Tuhannya kanjeng Nabi. Pangeran kanjeng Nabi wa kana lan sapa kanjeng Nabi aku nyepi sapa kanjeng Nabi dua di gua Hira. Berarti kalau ada sekarang kiai bikin buat-buatan, ya kalau untuk sunnah kan Nabi harus buang. Katanya yang Muslim punya buah, saya dikawin munajat dengan Allah SWT. Yang Muslim pacet, aku nggak tahu itu sebabnya. Pak Ali obat Sumber Budi itu pernah cerita sama kalau nonton jejak yang Muslim kan guru, jejak nonton guru. Saya belum pernah. Yang Muslim itu memang punya indera keenam, ya punya kelebihan lah Allah alam dalam punya kelebihan. Ya mudah-mudahan benar Allah alam ya, salah satunya mudah-mudahan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kami mengkonsultasikan Mas Bikan sama kritis di kokon ngakok nona Yai Muslim. Mas Bika itu lapor, cuman takut nona kalau Yai Muslim. Tak takut, tak korono. Mau poso-poso, ya dalu-dalu, ngatur-ngatur, wis bolak balik. Saya tanyakan teman Yai Muslim. Walhasil setelah lama konsultasi, Yai Muslim memberi jawaban. Saya lari niku saya. Ya Muslim pacar. Apa nama pondoknya? Kita dulu apa? Saya lari ini bukan apa-apa. Saya alhamdulillah. Jangan itu ya Muslim. Muka iku isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau karone ya muka apa sih karo maksudnya? Mungkin ya Muslim karo ya. Mungkin yang Muslim pokoknya saya doakan karena itu kabar gembira saya amini alhamdulillah amin jadi matur nuwun muga-muga saya itu muga-muga saya saged jaga saya nanti muga-muga saged jaga amin. Makanya ahlu biwali khairat bersepi sama kanjeng Nabi biwali khairat dibuat Hira. Ya ta'abbadu ibadah sapa kanjeng Nabi fihi dari bodi khairat al-lailani akhir-akhir bengi dawatil adat kang ando ini pira-pira bilangan. Jadi bukan semalam bermalam-malam. Kan disebut koy ya, tapi malam yang jelas bukan semalam bermalam-malam. Wa buhidat ilahi al-awsan wa buhidat tajib sakit no, dibencikan, dibuat benci. Ilahi malaikat Nabi Allah sama pira-pira brahola, pira-pira brahola alati batu alati yang butuhkan ngibadah kang nyembah hayang ausan kang alati sapa kaum kanjeng Nabi balang yakun perkara apa sing suci-suci iku Abu Ghadha luwih dibenci luwih dibendu. Ilahi malaikat Nabi minta dikatakan tentang ausan, ada yang lebih dibenci oleh kita daripada ausan. Lah iya kok nyai ke pangeran. Kalau kamu lah, maka kalian sampurna lah umat kanjeng Nabi. Apa 40 apa di sana umure taune 1
Setelah sempurna 40 tahun, asyraqat maka bersinar alaihi kanjeng Nabi anwar nubuwati, cahaya kenabian, kira-kira cahaya kenabian wa karamahu wa kamalan mulia kabeh kanjeng Nabi sallallahu alaihi Allah taala bi risalati kelawan kerasulan, kelawan risalah Allah, kelawan tugas kerasulan dari Allah. Bi risalah Allah, kapan sawan mutus Allah kanjeng Nabi ila khalqi maring makhluk Allah. Wala khalaqa wala khilafa wa nakhila bi kemajud annaba ma'atawi yang setuju anak atau setuju keputusan kanjeng Nabi atau tadi utusan kanjeng Nabi itu utusan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena apa? Mab'as itu yaumul isnin. Diutusnya kanjeng Nabi hari Senin. Ya, itu jadi rasul. Waktu di kalangan diperselisihkan apa fi syahril mab'as dalam bulan diutus apa bulan apa? Makin aku dikatakan di samanin baina insya Rabiul Awal tanggal 8 maka itu kang liwat kepasaman insya Rabiul Awal, katanya ada yang bilang tanggal 8 Rabiul Awal sanat inda Rabbina tahun 41 min amil fil dari tahun gajah. Hadal iki qaul kila tadi saman tanggal 8 itu qaul aksari omongan pendapat akhir-akhir ulama. Wakilah dikatakan bahkan dari ke Ramadan, ada mengatakan bulan Ramadan bukan bulan Rabiul Awal. Karena beliau mab'as, apa dari mab'as ikut di Ramadan di bulan Ramadan. Maka jalan berhujjah supaya mulai menurut ulama. Sebab yang mengatakan Ramadan itu maka jalan berhujjah sebab ulama yang mengatakan Ramadan kelawan bikoli kelawan dawai Allah Ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan Ramadan alladzi unzila yang diturunkan fi Ramadan Al-Qur'an. Wakilah dikatakan yang tidak mab'as karena fi Rajab. Permulanya diutus iku karena apa mab'as, tidak iku fi Rajab yang dalam bulan Rajab. Muhammad Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna